Halo Ensiklopedia, hari ini saya berada di kota Balikpapan, sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sejarah panjang tentang perjuangan ketika Indonesia merdeka. Di belakang saya terdapat sebuah meriam milik Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang digunakan di era 1945. Meriam ini konon kabarnya digunakan untuk menghalau pesawat-pesawat Belanda yang akan menginvasi kota Balikpapan ketika pendudukan Jepang. Kita lihat. Saya berada di bawah sebuah meriam Jepang peninggalan Perang Dunia Kedua. Meriam ini terletak di Jalan Hasanuddin di kawasan Gunung Meriam, Balikpapan. Dinamakan gunung karena tempat ini merupakan sebuah dataran tinggi yang langsung menghadap ke teluk di Teluk Balikpapan. Meriam ini berasal dari Jepang dan langsung dibawa ke sini untuk menghalau serangan Belanda ketika Jepang menguasai Indonesia. Ini merupakan tulisan Jepang atau kanji Jepang yang menjelaskan bahwa meriam diproduksi di negeri Sakura tersebut. Ada dua sisi, yang keduanya bertuliskan huruf Jepang. Disinilah tempat operator dari meriam berdiri. Dia mengoperasikan bagaimana titik bidik ataupun sasaran yang akan ditembakkan dari meriam ini. Meriam dapat berputar 360 derajat dan kemiringan dari laras ini dapat diatur di sini. Meriam ini termasuk jenis ground to air missile ataupun surface air missile. Jadi adalah serangan yang bentuknya dari darat ke udara untuk menghalau serangan dari pesawat-pesawat musuh saat itu. Saya masih di Balikpapan dan saya berada di atas Bukit Marconi. Konon di bawah sini terdapat sebuah meriam yang berhasil meluluhlantakkan pasukan Australia ketika melakukan invasi terhadap Jepang di tahun 1945 di kota Balikpapan. Salah satu peninggalan Jepang di kota Balikpapan adalah meriam Perang Dunia Kedua ini. Meriam Jepang ini merupakan peninggalan dari Kaigun atau Angkatan Laut yang ada pada masa Perang Dunia Kedua. Meriam ini dibuat pada tahun 1935 di Yokohama, Jepang. Panjang laras dari meriam ini adalah 9 meter dan diameter sekitar 55 cm. Meriam tersebut dibawa ke Balikpapan pada tanggal 1 Maret 1942. Dan dipasang di sebuah bukit, yaitu Bukit Marconi, pada tanggal 15 Mei 1942. Meriam semacam ini terdapat 2 buah dan digunakan untuk senjata pertahanan Jepang terhadap Belanda untuk merebutkan sumur minyak yang berada di Balikpapan. Meriam ini memiliki posisi yang sangat strategis, tertanam di sebuah bukit dan langsung menghadap ke Teluk Balikpapan. Namun kondisinya saat ini sudah tertutup oleh rimbunan pepohonan. Ketika itu, Jepang dengan sengaja meletakkan meriam di sini untuk menyerang pihak lawan ketika bersandar kapal-kapalnya di Teluk Balikpapan tersebut. Konon kabarnya ketika Australia sedang menginvasi kota Balikpapan ini, meriam ini sangat efektif untuk melumpuhkan pihak Australia. Saya berada di salah satu peninggalan Perang Dunia Kedua di kota Balikpapan ini.
Ini adalah bunker yang dibangun oleh Kaigun Jepang atau Angkatan Laut dari Jepang. Bunker ini bertujuan untuk melindungi Jepang dari serangan sekutu ketika terjadi invasi di kota Balikpapan. Ada beberapa bunker seperti ini di sepanjang pantai Manggar ini. Malam ini saya berada di pusat kota Balikpapan. Tepat di belakang saya berdiri sebuah tugu di tahun 1945. Tugu ini dinamakan Tugu Australia dan dibangun untuk mengenang para prajurit Australia yang gugur dalam melakukan invasi militer di kota Balikpapan. Ketika itu kota ini dikuasai oleh Jepang dan Amerika Serikat, Sekutu, dan Australia melakukan invasi militer di sini. Cerita selengkapnya akan saya jelaskan. Perang Dunia Kedua merupakan perang paling brutal dan mematikan, melibatkan lebih dari 100 juta pasukan militer. Pertempuran ini juga dikenal sebagai perang terluas dalam sejarah. Indonesia, meskipun tidak terlibat dalam perang global itu, sebagian wilayahnya turut menjadi medan pertempuran. Salah satunya adalah Balikpapan di Kalimantan Timur. Balikpapan merupakan medan pertempuran terakhir di kawasan Pasifik. Jejaknya dapat kita lihat di Tugu Australia yang menjulang di tengah kota Balikpapan. Tugu ini didirikan oleh pemerintah Australia untuk mengenang para serdadu yang tewas dalam pertempuran Balikpapan. Tugu ini didirikan oleh pemerintah Australia untuk mengenang para serdadu yang tewas dalam pertempuran Balikpapan, Juli 1945. Pada minggu-minggu awal Perang Pasifik, Jepang dengan cepat menaklukkan Kalimantan. Sejak tahun 1942, pasukan negeri matahari terbit telah bercokol di Balikpapan. Wilayah strategis yang kaya simpanan minyak bumi menjadi keuntungan tersendiri yang bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang selama Perang Dunia Kedua berkecamuk. Australian War Memorial melaporkan, Blamey kemudian menyarankan pemerintah Australia untuk menarik dukungannya terhadap Oboe II. Namun Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Wilayah Pasifik Barat Daya yang telah merancang operasi Oboe, memutuskan penyerbuan ke Balikpapan tetap dilanjutkan. Setelah operasi Oboe II selesai, pemerintah Australia mendirikan Tugu Peringatan Australian Imperial Force untuk mengenang para serdadu yang tewas saat pembebasan Balikpapan. Warga menyebutnya dengan Tugu Australia. Bangunannya menjulang tinggi dengan pedang logam di atasnya. Kini pedang itu telah lenyap, diganti dengan lukisan pedang berwarna hitam.